Terima kasih kepada saudara-saudara pria-pria perkasa di GSJA Surya Kencana, Bogor. Iya, baik, puji Tuhan. Nah, ada saudara kita yang dari Eropa juga ikut ini. Ya, yang dari Amerika ada. Saya lihat tadi itu. Ya, oke. Ugir, kamu sudah balik ke Kalteng? Baik. Tema kita malam ini iman dan perbuatan. Tetapi khususnya bicara tentang tugas dan peranan seorang pria. Saya ulangi, ya. Temanya iman dan perbuatan. Tetapi sasaran pembicaraan kita hari ini bagaimana peranan seorang pria. Ya, pertama di hadapan Tuhan, tugas kita ini apa? Yang kedua, bagi yang sudah menikah, maka bagi istri kita, kita ini siapa? Lalu kalau kita sudah punya anak, di hadapan anak-anak kita, kita ini siapa? Lalu kalau kita seorang pemimpin dalam satu perusahaan, dalam satu komunitas, maka kita pun harus tahu pemimpin yang macam apa. Lalu kalau kita para pria di antara teman-teman yang seprofesi, dokter dengan dokter-dokter, manajer dengan manajer-manajer, direktur dengan direktur-direktur, dan sesama kawan, ya, kita punya komunitas kawan-kawan. Lah kita ini apa di hadapan mereka? Lalu yang terakhir, setiap ada orang baru lalu berjumpa dengan kita sebagai pria-pria ini, kesan pertama yang mereka lihat tentang kita itu apa dan siapa. Ini penting. Ya, begitu kita tahu tugas kita, maka ketika pertama kali saudara dan saya bertemu dengan orang baru yang kita baru kenal saat itu, maka harus dipertanyakan kesan mereka pertama kali melihat kita itu apa. Nah, ini yang kita harus buktikan bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Bapa di surga harus ada bukti atau wujud nyata perbuatan kita. Harus ada. Nah, sisanya saudara temukan sendiri, nanti saudara ada di posisi apa atau ada di mana, kepada siapa kita melihatnya. Ya, tergantung keadaan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Nah, berarti seorang kita, ya, perhatikan, seorang kita, pria di hadapan Tuhan, maka kita harus punya hikmat, punya kemampuan, punya otoritas untuk menjadi seseorang yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita pria sudah menikah, maka di hadapan istri kita, mereka itu melihat kita ini apa dan siapa sebagai suaminya. Kalau kita sudah punya anak-anak, maka anak-anak kita melihat papanya itu sebagai apa? Ini penting, sebagai siapa? Lalu kalau kita pria ini pemimpin, entah di perusahaan, entah di sebuah lembaga, entah di sebuah pelayanan atau komunitas, mereka itu waktu melihat kita sebagai pemimpin atau pimpinan mereka, apa sih yang mereka lihat dan kesan mereka itu apa? Lalu kita di antara teman-teman seprofesi,
Apa yang mereka lihat tentang kita? Lalu di antara teman-teman sepermainan kita, ya teman duduk ngopi, teman sharing, teman curhat, mereka itu melihat kita ini apa? Dan kalau kita bisa juga mengetahui ketika saudara dan saya bertemu orang-orang baru yang baru kali itu mereka ketemu kita, kita harus tahu kesan mereka melihat kita pertama kali itu apa. Wih, berarti ini pembahasannya luas sekali. Nah, inilah yang saya temukan di tema yang saudara pilih. Iman kita harus sesuai di perbuatan kita. Harus. Kalau tidak, maka Tuhan nggak akan dipermuliakan dalam hidup kita. Mari kita mulai bagian pertama. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Ada sebuah kisah yang luar biasa, mulai ayat 13. Matius 16 mulai ayat 13. Aduh, saya pakai HP saya kecil lagi, saya nggak kebaca di situ di layarnya. Saya baca di Alkitab saya, di buku saya ini. Matius 16 mulai ayat 13. Judulnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang dulu ya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Udah, Tuhan Yesus dengar jawaban mereka. Menurut kata orang, aku ini siapa? Udah ya? Pertanyaan kedua ini luar biasa. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saya ingin ajak saudara berpikir secara realita. Nah, saya belum pernah menghitung. Tapi kalau ada di antara saudara yang di IG, yang di FB, yang di Zoom, itu pernah menghitung. Ya, sejak Tuhan Yesus memanggil mereka sebagai murid-murid yang pertama 12 orang itu ada di Lukas pasal 6. Nah, sejak dia memanggil murid-muridnya di Lukas 6, sampai mereka tiba di Kaisaria Filipi dan Matius 16 ini. Nah, itu yang saya belum tahu. Itu jaraknya berapa bulan atau berapa belas bulan. Nah, ini saya belum menghitung. Kalau ada di antara saudara-saudara pernah menghitungnya, beritahu saya ingin tahu. Pokoknya, sejak mereka dipanggil pertama jadi murid, sampai di peristiwa pengakuan Petrus ini, kan sudah ada tenggang waktu. Mereka sudah mendengar begitu banyak pengajaran Tuhan Yesus. Mereka juga sudah melihat beberapa mukjizat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus tanya, menurut kamu, aku ini siapa? Coba saudara renungkan. Saya beri contoh begini. Tahun ini saya menikah 28 tahun. 24, saya lupa ya. 92, tolong hitung. Nah, saudara sudah menikah berapa tahun? Ini mulai. Bayangkan kalau suatu hari setelah kita menikah sekian tahun, toto istri kita itu tanya. Tolong jawab ya. Apa? Jujur. Buat kamu, hari-hari terakhir, bulan-bulan terakhir, buat kamu ya, jadi istri tanya kepada suaminya.
hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir ini, aku ini siapa buat kamu? Atau sebaliknya, setelah menikah sekian tahun, seorang suami tanya kepada istrinya, tolong jawab jujur ya. Kira-kira ini aku ini buat kamu itu siapa? Saya tanya balik. Kita yang sudah menikah sekian waktu dan ditanya seperti itu oleh pasangan kita, jujur, bingung nggak? Betul nggak? Kan aneh. Loh ngapain kamu tanya? Aku ini siapa? Termasuk papa mama kepada anak-anaknya. Atau sebaliknya, anak-anak kepada papa mamanya. Anak-anak, papa mama tanya ya, sekian waktu terakhir. Jujur loh, papa mama ingin jawaban jujur. Sekian waktu terakhir ini, bagi kalian, papa mama ini siapa? Papa mama ini apa? Atau sebaliknya, anak-anak tanya kepada orang tuanya, Pa, Ma, buat papa mama akhir-akhir ini, kami ini siapa? Atau saya perlebar lagi. Ada teman baik, sahabat, ya, sekian tahun, tiba-tiba tanya juga, aku ingin tahu loh, akhir-akhir ini, aku ini bagi kamu itu siapa? Saya harap saudara mengerti ya ilustrasi ini. Saudara, pertama kali saya belajar Matius 16 ayat 13 sampai 15 ini. Saya kagum kepada Tuhan Yesus. Ternyata, saudara, waktu demi waktu yang kita lewati, dengarkan, waktu demi waktu yang kita lewati, di mata orang-orang tertentu, di mata teman-teman kita, ternyata kita ini bisa berubah, dalam tanda kutip ya, bisa berubah. Saudara, ini hal yang luar biasa. Maka itu kalau Tuhan Yesus setelah sekian waktu dia jadi guru mereka, lalu Tuhan Yesus tanya, menurut kamu, aku ini apa? Aku ini siapa? Saya baca lagi ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, terus terang, kalau saya ada di situ saat itu, saya bingung juga. Loh, kenapa dia tanya? Aku ini siapa? Oh, Roh Kudus hebat sekali. Oke, saya lanjutkan. Pandemi COVID-19 sudah setahun lebih 3 hari. Lebih 2 hari. Karena 11 Maret ya mulai ada pasien nomor 1 yang positif COVID. 11 atau 9 ya, aduh saya jadi lupa. Pokoknya baru setahun. Saya ingin tanya juga kepada saudara. 12 bulan, saya nggak usah ngomong dunia lah terlalu besar. Indonesia saja. 12 bulan ini, Maret 2020, sekarang Maret 2021. Pandemik ini merubah hidup orang atau tidak, saudara? Saya harap mengerti pertanyaannya. Jelas merubah. Nah, perubahan hidup setiap kita selama pandemik ini, saudara, itu luar biasa. Nah, luar biasanya bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif. Oke, poinnya saja supaya cepat. Semua kita yang sudah menikah, baik yang pengantin baru, misalnya menikah akhir 2019, begitu masuk Maret 2020, kan usia pernikahan baru 3 bulan.
Dan kita-kita yang menikah sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun. 2020 adalah tahun yang unik dan antik. Apa uniknya? Belum pernah dalam sejarah manusia suami istri punya waktu terpanjang tinggal serumah karena semuanya dikerjakan di rumah. Ngerti nggak maksud saya? Nah, apalagi sampai bulan ke-10, bulan Oktober. Saudara, itu luar biasa. Belum pernah setiap suami istri begitu lama serumah. Saya saja ngalami dengan istri saya. Belum pernah kami. Apalagi 6 bulan pertama. Jadi Maret, ya di rumah terus saya ini. Baru saya keluar rumah itu September. Jadi Maret sampai September. 6 bulan. Belum pernah selama kami menikah, kami begitu lama serumah. Nah, pertanyaan saya. Pandemik ini merubah semua pola hidup, pola belanja, pola pikir, dan semuanya. Maka itu fakta. Ternyata selama pandemik ini, yang logikanya suami istri makin rukun, makin harmonis, makin bahagia. Karena tiap hari di rumah bareng. Apalagi yang rumahnya kecil. Ke ruang tamu ketemu. Ke dapur ketemu. Ke halaman ketemu. Betul? Nah, ternyata saudara, mengagetkan. Angka perceraian selama pandemik ini meningkat. Nah, waktu saya dengar itu saya kaget. Loh kok bisa? Ternyata sebabnya sederhana. Suami istri yang menikah sekian tahun belum pernah mengenal pasangannya sedalam selama COVID ini ada. Akhirnya baru tahu. Oh, kamu itu begini toh. Saya harap saudara jangan ambil negatifnya yang saya katakan. Nah, strong man, pria-pria kuat, perkasa. Siapa kita? Di hadapan istri, anak-anak, di hadapan mertua, di hadapan yang kita pimpin, siapa kita di mata mereka? Nah, yang menentukan siapa kita atau apa kita, supaya iman kita di dalam Yesus itu sesuai dengan perbuatan kita. Yang menentukan itu adalah otoritas siapa yang ada di atas kepala kita. Saya ulangi, yang menentukan kita ini apa dan siapa, supaya iman kita sesuai dengan perbuatan kita, atau perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Itu yang menentukan siapa yang kita beri hak untuk menudungi, menaungi hidup kita. Kalau saya pakai pertanyaan gampang, siapa yang kita beri hak ada di atas kepala kita? Itu yang menentukan. Saya beri contoh. Ada enggak orang hidup memberikan otoritas tertinggi di hidupnya itu uang? Banyak. Oke, uang. Ada enggak orang-orang, ini saya bicara pria dulu ya, kita para pria, para suami, para ayah, pemuda-pemuda yang belum menikah. Bisa enggak kita taruh otoritas tertinggi yang ada di kepala kita, itu barang-barang branded, barang-barang bermerek, kemewahan. Bisa. Bisa nggak pria-pria menempatkan hobi di atas kepalanya, sehingga hobinya itu jadi tuannya yang menguasai dia. Perjudian, percabulan, alkohol.
dan macam-macam lagi. Saudara, siapa yang kita beri mandat untuk ada di atas kepala kita ini? Itulah jawaban kepada orang yang kita tanya, menurut kamu aku ini siapa? Berarti iman kita itu tidak harus kepada Tuhan Yesus. Orang yang menaruh otoritas uang di atas kepalanya, maka dia beriman kepada uang. Dan orang yang beriman kepada uang, maka perbuatannya pasti mata duitan. Maaf, alkohol yang ditempatkan di atas kepalanya, maka orang itu ya isinya cuma di kepalanya botol. Ya botol minuman itu loh maksud saya, maaf. Anak-anak kita melihat papanya itu apa dan siapa. Tergantung siapa yang diberi otoritas di atas kepala papa. Mari kita baca. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ada 3 kepala. Di seluruh alam semesta ini ada 3 kepala. Hebat sekali. Oke, ini saya mulai bisa baca agak besar. Udah ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau. Tuhan mau lewat Paulus. Supaya kamu mengetahui hal ini. Hal apa? Yaitu kepala. K-nya besar. Ya, ini K-nya besar. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala kedua, K-nya kecil. Kepala dari perempuan, nah saya langsung ganti aja ya, supaya cepat. Kepala dari istri ialah suaminya. Lalu kepala ketiga, kembali huruf besar. K-nya. Kepala dari Kristus ialah Yahweh Tuhan. Nah, saudara, yang dikatakan Paulus ini tidak berurutan. Sekarang kita urut sesuai hierarki, ya susunannya. Berarti ada 3 kepala. Di alam semesta ini ada 3 kepala. Mari kita susun. Kepala pertama, jelas Tuhan, Yahweh Tuhan kita. Turun dari dia, kepala kedua, ialah Tuhan Yesus. Oke? Ialah Tuhan Yesus. Turun dari Tuhan Yesus. Ini yang kita harus sadar. Suami. Laki-laki. Tolong diperhatikan hierarki ini. Kepala pertama adalah Yahweh Tuhan kita, Bapa di surga. Kepala kedua adalah Tuhan Yesus. Dan kepala yang ketiga adalah seorang suami. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus membukakan saya rahasia ini. Wih. Oke, saya beri pertanyaan. Apa jadinya kalau alam semesta, kalau dunia ini, ya, kalau keluarga, kalau negara, kalau komunitas RT RW, ya, lembaga-lembaga apa saja, itu nggak ada otoritas. Jadinya apa?
Kacau. Nggak ada otoritas itu kacau. Kacau, berantakan. Saya beri pertanyaan penting. Setelah kita tahu tentang konsep otoritas, kusut, betul. Saya tanya, ini penting. Supaya saudara tahu. Begini. Antara ciptaan Tuhan, binatang, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, matahari, bulan, pokoknya ciptaan Tuhan yang lain, dengan manusia. Ini pertanyaan penting. Antara kita manusia dengan mereka, merekanya luas ya, apa saja. Siapa yang lebih tunduk kepada otoritas? Antara kita manusia dengan mereka, ciptaan yang lain. Siapa yang lebih nurut, lebih tunduk pada otoritas Tuhan? Tolong dijawab. Mereka. Betul. Binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini lebih tunduk. Pertanyaan kedua. Antara manusia dengan mereka, siapa yang berani berkata tidak dan melawan Tuhan? Antara kita manusia dengan mereka. Manusia. Kita. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ciptaan yang lain lebih tunduk. Nah, saya mau tunjukkan kebenaran ini. Ternyata masih sedikit murid-murid Tuhan Yesus tahu fakta ini. Saudara, saya minta saudara jangan diskusi dulu. Jangan langsung berkata, wih Daniel Alexander sesat. Tunggu dulu sebelum saudara cerna baik-baik. Saya juga kaget pertama kali Papa menjelaskan itu kepada saya. Nah, saudara, pertanyaan ini penting supaya iman kita dengan perbuatan kita harus sama. Ini pertanyaannya. Begini, setelah kita lihat fakta ini, berarti Tuhan itu lebih berdaulat kepada manusia atau kepada mereka? Ini pertanyaan penting. Saya tanya, Tuhan lebih berdaulat kepada siapa? Mereka atau kita? Mana jawabannya? Saya tunggu. Kepada mereka. Karena mereka nggak bisa melawan Tuhan. Saudara dan saya sangat pintar melawan Tuhan. Berarti, saudara, ini jangan kaget. Pelan-pelan. Berarti yang maha kuasa tidak pernah bisa maha kuasa terhadap kita. Dia yang maha kuasa hanya maha kuasa kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini. Karena mereka nggak bisa melawan. Maka itu ketika banyak masalah terjadi di hidup kita, di keluarga kita, di perusahaan kita, di pelayanan kita, termasuk masalah sakit penyakit, jangan pernah menganggap Tuhan tidak maha kuasa. Kenapa Tuhan nggak nolong aku? Kenapa Tuhan nggak bertindak untuk aku? Periksa dulu. Karena ketika Papa menyuruh kita ke kanan, tapi kita ngotot ke kiri, Papa maksa nggak? Terus ngancam, awas Daniel. Ayo berani belok ke kiri, saya tempelin kamu. Enggak, Papa enggak begitu. Ketika dia minta kita ke kanan, tapi kita maksa ke kiri, dia cuma sedih. Karena dia tidak bisa memaksa kita. Strongman, perhatikan. Ketika begitu banyaknya masalah, problem yang terjadi di hidup kita, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Hari ini kita harus sadar. Rendahkan hati dan berdiam diri
teliti mana yang aku lawan dan aku langgar. Karena hanya manusia yang bisa berkata tidak kepada Tuhan. Mereka selalu tunduk dan hormat. Strongman, inilah ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 3. Karena otoritas yang tertinggi itu milik Bapa, dan dari Bapa Yahweh kita turun kepada Kristus Yesus. Dari Tuhan Yesus, otoritas tidak turun ke presiden, tidak turun ke jenderal, ke perdana menteri, tidak. Dari Tuhan Yesus, otoritas itu turun ke suami. Catat itu. Bukan ke laki-laki, suami. Maka itu waktu kita menikah, harus ada janji. Kalau nggak dikatakan sumpah, aku akan setia. Baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada perempuan ini yang akan jadi istriku. Aku akan setia kepada keluargaku. Karena kita sudah tahu dan sadar bahwa kalau otoritas itu dihancurkan, maka hidup itu kacau, kusut, porak-poranda, hancur. Tolong catat para pria, maka itu yang diincar, yang dibidik untuk ditembak kebanyakan bukan kepada istri. Iblis hampir tidak ada yang membidik istri. Ini cuma intermezzo, jangan tersinggung. Wanita itu lebih banyak dibidik oleh kartu kredit. Maaf, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Tapi kalau pria, suami, oh, itu kebencian iblis. Pria dan suami itu musuh utama. Karena iblis tahu 1 Korintus 11 ayat 3. Bahwa otoritas dari Bapa itu kepada Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus itu kepada suami, laki-laki. Maka itu iblis ingin menghancurkan. Strongman, saya cuma beri kesaksian. Ada banyak orang yang tahu. Mungkin saya ini satu-satunya pendeta yang paling sadis di Indonesia. Dalam hal apa saya sadis? Saya kalau berkati pernikahan dan di dalam konseling, calon pengantin laki saya siapkan lebih banyak daripada yang pengantin perempuan. Dan salah satu konseling saya, setelah saya tunjukkan peranan seorang suami, peranan seorang ayah yang adalah wakil Tuhan Yesus dan otoritas tertinggi, saya tanya, berani nggak nanti kalau kamu menikah, salah satu janjimu adalah kalau aku selingkuh, aku mati. Serius. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini, pakai cara ini. Wih, kaget. Saya ajari. Maka itu anak-anak gadis, saya pesan ya kepada kalian. Ketika orang tua kalian berdua sudah setuju, gembala saudara juga setuju, final, pertanyaan final, gadis kepada calon suamimu. Nanti kalau kita menikah, kamu berani janji enggak bahwa kalau kamu selingkuh mati? Terus cowokmu, jangan menikah dengan dia, berarti dia mau selingkuh. Dah, gitu saja. Serius. Wih, ada yang protes. Saya pernah diprotes oleh orang tua pengantin laki. Mereka marah. Wih,
Mereka ada yang berkata, Pak Pendeta, itu bukan kutukan untuk anak saya. Maaf ya, saya jelaskan. Dengar baik-baik. Ini luar biasa. Dengar baik-baik. Ada yang tanya lagi. Loh, kenapa istri, calon istri, kok nggak suruh begitu juga? Nah, ini loh penjelasan Alkitab. Pria-pria dengar ya. Begitu kita sudah mengucapkan janji nikah kita, lalu surga mendengar, maka itu para pendeta, izinkan saya menyatakan fakta ini. Saya tidak akan pernah memberkati pernikahan dan janji nikah itu dibaca, karena banyak gereja janji nikah sudah baku di kertas. Nggak sah. Karena yang janji bukan pengantin. Itu cuma baca tulisan yang bukan dia tulis. Padahal janji nikah itu mutlak. Surga berkenan atas pernikahan kita itu ditentukan oleh janji nikah kita. Serius atau main-main. Jangan dibaca, jangan dihafal, jangan didikte. Janji nikah harus keluar tulus. Sayang waktu ya. Itu ada di Maleakhi 2 ayat 14. Aku hadir menjadi saksi. Nah, saya mulai jelaskan cepatnya karena waktu saya pendek. Kejadian 1 ayat 26 itu kalimat pertama yang memberitahukan kepada dunia bahwa manusia itu harus punya otoritas, berkuasa. Ya, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa, supaya mereka berotoritas, supaya mereka menerima mandat. Oke? Kapan mandat ini diberikan oleh yang punya otoritas tertinggi, yaitu Tuhan, itu kapan? Ayat 28, Kejadian 1. Tuhan memberkati mereka. Wih, ini yang luar biasa. Saudara cari berapa terjemahan. Kata memberkati itu artinya melantik. Jadi ketika seorang gembala meneguhkan pernikahan, itu enggak basa-basi, enggak pro forma. Itu hati, ayo jangan jujur, senang. Saudara tahu enggak? Kata berkat pertama kali muncul di Alkitab. Saya ulangi, kata berkat atau Tuhan memberkati pertama kali muncul justru di Kejadian 1:28 itu. Yaitu ketika kita menikah baru ada berkat. Kalau pernikahan kita benar. Semua tahu bukan lawan katanya berkat apa? Saya jawab, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Wih, saudara, kaget waktu Papa mengajar saya. Aduh, Tuhan tolong kami semua. Maka itu anak-anak muda yang mendengar firman sekarang ini, baik di Zoom, di Facebook, di Instagram, dan termasuk di audio. Saya ngerekam audio juga. Dengar ya anak-anak muda. Laki, perempuan, gadis, pemuda, dengar. Ternyata, saudara, saya takut. Pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, bukan dua. Dengar, pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar, maka berkat yang datang. Tapi pernikahan yang kacau, kutuk yang datang.
Saya kejar lagi. Ini luar biasa. Nah, lihat ayat 28 Kejadian 1. Di mana kutuk itu masuk dalam sebuah keluarga. Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman. Nah, kata firman itu otoritas. Ya, karena Yohanes 1 ayat 3 begini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan dari yang telah dijadikan. Berarti firman itu otoritas. Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Lalu Tuhan berfirman, apa firman-Nya? Beranak cuculah dan seterusnya. Jadi begini gereja, beginilah dunia dengar. Hukum Tuhan. Semua orang harus jadi suami istri lebih dulu dalam pelantikan, pemberkatan nikah kudus, baru boleh jadi papa mama. Ini berkat. Tapi kalau perintah ini dibalik, hamil dulu, seks dulu, jadi papa mama dulu, baru diberkati. Izinkan saya berkata, itu kutuk, saudara. Lanjut. Di dalam pemerintahan negara mana saja, ya, negara demokrasi, negara Kristen, negara Islam, negara komunis, negara apa saja. Semua pejabat sebelum memiliki jabatan otoritas kewenangan dan menerima mandat sah dari negara, pasti ada pelantikan, bukan? Nah, maka itu saya katakan pemberkatan nikah itu pelantikan untuk menerima otoritas. Tolong jawab. Pelantikan tidak akan sah. Saya ulang. Sebuah pelantikan nggak akan sah, walaupun yang melantik presiden atau kepala negara. Kalau tidak ada saksi. Tolong perhatikan. Kalau tidak ada saksi, nggak sah. Betul ya? Maka itu saksi itu penting. Dengan cepat. Malaki 2:14. Ayo. Wih. Saya kagum kepada hukum Tuhan ini. Hebat sekali. Ada? Ya. Malaki 2:14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa persembahan kami tidak diterima? Begini jawab Yahweh Tuhan, oleh sebab Yahweh Tuhan yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Stop dulu. Saudara tolong catat. Ada ratusan ayat di Alkitab yang berkata, aku hadir memberkati engkau. Aku Yahweh Tuhan hadir menyertai engkau. Aku Tuhan hadir melindungi engkau. Wih, banyak. Tapi hanya satu kali tercatat. Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Kudus hadir menjadi saksi. Itu cuma satu kali dalam seumur hidup kita, yaitu waktu kita menikah. Ada apa dia menjadi saksi waktu kita menikah? Karena itu hari pelantikan. Saudara dan saya dilantik untuk menerima mandat supaya manusia berkuasa. Saya lanjutkan. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia.
padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini cuma intermezzo. Jangan bacanya kecepatan gini. Sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Awas. Istri masa muda dengan istri muda itu beda jauh. Sekali menikah. Nah, pria-pria, begitu kita sudah mengucapkan janji nikah kita, surga mendengar dan mencatat, gembala menyaksikan, maka ketika tangan gembala ada di atas kepala kita, detik itu para pria yang berstatus suami itu adalah wakil Tuhan Yesus. Detik itu juga. Karena terima mandat. Berapa belas bulan atau berapa bulan kemudian, lahirlah anak itu. Wah, begitu tangisan bayi pertama kedengaran, maka pria yang sama yang berapa bulan yang lalu dilantik menjadi wakil Yesus, pria yang sama begitu tangisan pertama dengan anak, tangisan anaknya yang pertama, tangisan pertama dari anaknya, maka orang yang sama dilantik menjadi wakil Bapa di surga. Sekarang saudara tahu mengapa dalam fakta hidup lebih banyak suami yang dibuat gila oleh iblis daripada istri. Karena setan tahu, begitu seorang pria menjadi suami, dia adalah wakil Yesus. Begitu dia menjadi ayah, dia wakil Bapa di surga. Nah, inilah yang harus dihancurkan dan menjadi sasaran bidikan iblis untuk dihancurkan. Maka begitu suami tidak punya otoritas di dalam keluarganya, hancur keluarga itu karena setan merusak. Ayat terakhir. 1 Timotius 2 ayat 8. Sayang waktu ya. Oh, saudara, luar biasa firman Tuhan ini. 1 Timotius 2 ayat 8. Jangan main-main dengan otoritas. Oke. Oleh karena itu, aku ingin, atas nama Tuhan, Paulus berkata, supaya di mana-mana. Tuhan ingin loh, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Pelan-pelan. Mengapa fakta di semua gereja pendoa itu pasti perempuan, ibu-ibu, tante-tante, oma-oma. Itu ternyata salah. Tolong para gembala, kalau ada kebaktian doa pagi, doa puasa, doa malam, yang hadir perempuan suruh pulang. Bacakan ayat ini supaya suami yang datang. Nah, di sini para wanita, para istri berkata, merdeka. Serius. Aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Dengan 3 syarat. 1, menadakan tangan yang suci. Bukan mengangkat tangan, baca baik-baik, menadahkan. Ya, yang suci. Syarat kedua, tanpa marah. Syarat ketiga, tanpa perselisihan. Maaf, kalau suami-suami marah dan berselisih, itu pasti dengan istrinya. Maaf. Nah, tolong kami ya para istri, tolong. Jangan sering-sering buat kami marah dan berselisih. Saya percaya semua suami setuju kalau saya ngomong ini. Coba yang sama istrinya noleh sebentar. Tolong ya para istri, jangan buat kami marah dan berselisih. Supaya kami ini bisa berdoa.
untuk mengerti 1 Timotius 2 ayat 8. Gampang. Kembali ke Keluaran 17. Nggak usah dibuka karena waktu. Masih ingat hari itu? Israel perang. Kalau nggak salah Amalek, saya lupa. Musa naik ke bukit. Tiap kali Musa angkat tangan, Israel menang. Tapi Musa sudah tua, dia capek. Musa turun tangan. Kaget. Israel kalah kalau Musa turun tangan. Lalu Harun dan Hur menopang tangannya. Pria-pria strongman, ini iman dan perbuatan kita. Dengarkan. Oh, Roh Kudus sungguh luar biasa. Ternyata para suami, menurut hukum Taurat, laki-laki yang berdoa sambil menadakan tangan, itu harus imam. Betul? Laki-laki yang berdoa sambil mengangkat tangan itu imam. Dan tidak boleh asal sekedar menadakan tangan. Tidak boleh. Harus tangan yang suci tanpa marah dan perselisihan. Maka itu kalau suami-suami nggak berdamai dengan istrinya, istri-istri bukan penolong tapi perongrong yang sepadan, maaf. Maka berdoalah para suami menadakan tangan dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tapi kalau kita nggak berdamai dengan istri kita, maka tangan kita, doa kita tidak berkuasa. Maka itu menurut 1 Timotius 2 ayat 8. Suami-suami itu imam dan pemegang otoritas. Begitu pemegang otoritasnya digulingkan oleh iblis karena nggak berdamai dengan istrinya, berarti setan tahu di keluarga itu nggak ada otoritas Tuhan. Karena setan tahu, sama seperti negara nggak punya pemerintahan, langsung musuh menyerang. Maka itu sejak saya mengerti ayat ini, kalau ada anak-anak sakit, jangan tergesa-gesa dibawa ke dokter. Periksa suaminya, benar nggak hidupnya. Karena kalau suami-suami itu hidup benar, tangannya kudus, dan ditadakkan ke surga, setan nggak berani curi anak-anak kita. Perhatikan ini. Termasuk bisnis kacau, rumah tangga kacau. Karena suami istri hidupnya nggak benar. Ada kemarahan dan perselisihan. Wih, saudara. Nah, saya harap setelah mendengar sampai di sini, nggak ada laki-laki yang baru sadar. Aduh, ternyata berat ya jadi laki-laki. Lah terus kamu mau jadi apa? Maaf. Saudara dan saya jadi laki-laki karena Tuhan yang menetapkan. Bersyukurlah untuk mandat ini. Tapi istri tolong kami ya. Ayo hidup dalam keharmonisan. Hidup dalam penuh pengampunan. Hidup dalam kesejahteraan. Sehati, sepikir, seia, sejiwa. Haleluya. Dan hukumnya adalah, hai istri tunduklah pada suamimu. Hai suami kasihlah istrimu. Kalau kita hidup dalam hukum itu, surga di bumi lewat keluarga kita masing-masing. Strongman, ayo kita buktikan iman kita dan perbuatan sama. Terima kasih untuk mandat dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pastor Daniel Alexander yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang juga memberkati kami semua para pria. Biar kiranya kami tetap kuat, tetap juga menjadi berkat bagi pria-pria yang lain. Dan kiranya juga Tuhan berkati pelayanan Pak Daniel dalam segala hal, baik di Papua maupun di
pelayanan lain. Ya. Nah, rekan-rekan pria jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di chat, di monitor kita tadi ada chat. Ya, jadi untuk mengisi absen. Dan juga sekarang kita waktunya teman-teman pria untuk kita memasuki ruang tanya jawab ya. Kita akan diberikan waktu 30 menit. Saya akan dibantu oleh Pastor Joy dan juga Bro Hong. Nah, bagi pria-pria yang sudah siap dipersilahkan untuk menchat untuk memberikan pertanyaan kepada Koden. Mungkin Pastor Joy mau memulai. Pastor Joy di mute, Pastor. Buka mute-nya. Oke, ini ada pertanyaan, Papi. Ini ada pertanyaan. Silakan. Kan dikatakan kalau menikah, ya kalau menikah tidak sesuai firman Tuhan, pasti akan kena kutuk. Pertanyaannya, waktu menikah belum kenal firman Tuhan yang benar. Namun setelah mendengar firman Tuhan yang benar, tetapi sudah jatuh di dalam dosa perzinahan dulu pada waktu pernikahan pertama. Tapi setelah itu tahu kebenaran firman Tuhan dan sudah bertobat, apakah kutuk itu masih berlaku bagi kami gitu? Ini pertanyaan. Tidak. Ya. Itu aja. Ada orang Indonesia, ya, ada orang Indonesia. Oh, saya apa? Oke. Ada orang Indonesia mendapat izin tinggal menetap di Singapura. Berarti orang Indonesia itu tidak tunduk pada hukum Indonesia lagi, tapi hukum Singapura, karena dia sudah tinggal di Singapura. Nah, begitu pula kalau kita tadinya belum tahu hukum Tuhan, ya sudah Tuhan mengampuni. Tapi setelah tahu hukum Tuhan, maka kita harus mengikuti hukum Tuhan. Oke, lanjut Joy. Oke, Bro Hong, lanjut Bro Hong. Ini ada pertanyaan jadi, dari Bapak-bapak, jadi jelas ya. Halo. Ya, silakan Hong. Ya, lanjut. Koden. Ini ada pertanyaan dari pendengar ini. Salah satunya dia nanyakan begini. Menikah itu untuk menerima kebahagiaan atau untuk memberi kebahagiaan kepada pasangan kita? Dua-dua. Jadi menerima dan memberi. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan ketiga nih, Pastor Koden. Ya. Apa sih tanda fisik kalau kita diberkati atau dikutuk? Ya, hidupnya sejahtera, nggak sakit-sakitan. Ya, walaupun ada banyak masalah, tapi kebahagiaan kita nikmati. Itu tanda-tandanya. Rumah tangga aman, anak-anak betah di rumah. Pokoknya gini loh, kalau kita diberkati, berarti nggak ada setan di rumah kita. Kalau kita kena kutuk, setannya banyak di rumah kita. Lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Koden. Bagaimana mendidik anak dan istri kita agar tunduk kepada kita dan kepada Tuhan? Woi, pertanyaan bagus. Suami, tunduklah dulu kepada kepalamu, yaitu Kristus. Suami yang tunduk kepada kepalanya, otomatis tubuhnya dan anak-anaknya ikut tunduk. Jangan minta istri kita tunduk kalau kita melawan Kristus kepala kita. Nah, tapi sebaliknya, istri-istri yang disakiti suami, jangan balas sakit hati juga. Jangan balas menyakiti. Laporkan ke kepalanya suamimu, biar dia nempeleng suamimu.
Kan begitu hierarkinya. Kalau ada camat dibenci bupati, camatnya nggak usah ribut, laporkan ke gubernur. Karena bupati itu bawahnya gubernur. Itu istilahnya. Jadi kalau ada istri nggak tunduk, anak nggak tunduk, mari suami dan ayah kita periksa diri kita. Sudah tunduk belum pada kepala kita? Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, Goden. Bila kita pernah berbuat yang tidak sesuai dengan iman atau kehendak Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memulihkan kembali hubungan gambar diri kita di hadapan keluarga kita? Ya, panggilkan orang yang dituakan oleh keluarga. Panggilkan, cari orang yang disegani oleh keluarga kita. Dan orang itu jadi mentor yang gagal, yang gagal tadi itu. Lalu, ya maaf, lalu mentor itu meyakinkan keluarga. Terima ya, saya akan mentori orang ini untuk nggak akan berbuat jahat lagi. Itu caranya memulihkan. Itulah peranan pria untuk menginjil, untuk menolong banyak keluarga. Jadi istilahnya mentor itu yang disegani oleh keluarga itu yang pasang badan untuk meyakinkan. Tolong ya para suami, luka di hati pria itu cuma satu garis seret gitu aja. Maka pria mungkin 2 hari, 3 hari sembuh. Tapi luka yang sama yang dialami istri belum tentu setahun sembuh. Maka itu kalau ada suami gagal, rendahkan hati, cari mentor yang bisa pasang badan. Tapi tolong ya istri, ampuni kami dengan cepat. Lanjut. Oden, Papi. Ya. Ini ada pertanyaan. Jika dalam pernikahan dikaruniai anak, tapi anak itu cacat, misalnya autis, apakah itu karena kutuk? Ya, tidak. Cacat lahir 100% itu karena kesalahan orang tua. Ya, bukan karena keturunan, bukan. Autis itu karena selama mama hamil tidak menjaga makanan. Kerang-kerangan, ya, binatang-binatang laut yang berkulit keras itu memakan banyak timbel di laut. Karena mereka diciptakan sebagai vacuum cleaner. Nah, kalau ibu hamil, kebanyakan makan itu bisa mengganggu autisme. Itu yang ditemukan para dokter. Salah makan obat, merokok, alkohol yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Terjatuh, waktu mengandung, terpeleset, jatuh. Itu bisa mematahkan tulang si bayi. Jadi 100% cacat lahir itu karena orang tua. Termasuk kalau orang tua dititipi Tuhan anak laki, tapi orang tua bilang sudah punya 3 anak laki. Kami ingin yang keempat ini perempuan. Hormon bisa berubah. Kasihan anak laki ini bisa jadi seperti cewek. Begitu pula sebaliknya. Tuhan titipkan bayi perempuan. Tapi keluarga maksa. Kami pengen laki. Hormon berubah. Anak ini jadi tomboy. Lanjut. Ada pertanyaan, Pi. Ya, ini selanjutnya ditanya begini. Mereka diberkati berkat pemberkatan nikah kudus, tetapi sering keguguran dan keguguran. Apakah itu kutuk, Papi? Maaf. Maka itu sebelum menikah konseling, tolong ya anak-anak muda, jujurlah kepada gembalamu.
walaupun pernikahan di gereja, maaf ya saya berkata ini, belum tentu loh dua orang itu benar. Bisa aja mereka bohong kepada gembalanya. Maaf, bukan menuduh. Lalu yang kedua, keguguran itu bisa diperiksa secara genetika, secara faktor-faktor darah, faktor apa lagi. Nah, itu bisa penyebabnya. Oke? Lanjut. Nah, pertanyaan lagi, Pi. Ini keluarga Kristen, tapi anak-anaknya nggak bisa diatur. Ada yang narkoba, ada yang minuman-minuman keras. Apakah ini rusak? Apakah ini salah dari orang tua mendidik atau seperti apa? Iya. Izinkan saya berkata apa adanya. Kesalahan orang tua itu otomatis jadi kesalahan anak. Jangan lagi keluarga sekedar Kristen. Banyak pelayan, keluarga pelayan. Karena terlalu aktif melayani, sampai anak-anak nggak punya waktu ketemu orang tuanya. Anak itu juga hancur. Maka itu Papa Mama, ayo ketika anak-anak masih perlu kita, sediakan waktu supaya anak-anak tidak rusak walaupun kita aktif melayani. Bahkan ada anak pendeta juga hancur hidupnya karena papa mamanya terlalu sibuk pelayanan. Lanjut. Ada ini ada yang tanya. Pertanyaan ke-6, bila sudah terlanjur cerai. Terus? Ini, ya Hong Kim, silakan. Sama Pak Sergio. Ini ada pertanyaan. Iya. Bila sudah terlanjur cerai, bagaimana jalan keluar yang terbaik? Jangan menikah lagi. Kalau terlanjur menikah lagi, ya udah risikonya tanggung sendiri. Itulah jahatnya manusia. Pokoknya Malaki 2:16. Aku Yahweh yang benci perceraian. Oke, lanjut. Lanjut Bro Hong. Ayat ini yang kelima ini saya baca. Sebuah pasangan menikah dan diberkati dalam perjalanannya mereka cerai. Lalu suaminya menikah lagi dan punya anak. Lalu suaminya bertobat. Apakah bisa kembali ke istri pertama? Jangan main-main. Jangan main-main dengan pernikahan. Sudahlah. Tuhan benci perceraian. Maka itu tidak bisa bolak-balik seperti itu. Apalagi sudah terluka. Ya. Oke, lanjut. Nih ada pertanyaan lagi, Pi. Apakah dosa keturunan itu? Mana ya? Hong, silakan Hong. Ini yang ini. Bolehkah suami tegas pada istri? Bagaimana? Bolehkah suami tegas pada istri untuk kebaikan bersama? Walau kebenaran itu akan membuat suasana akan panas dan memicu pertengkaran. Ya. Kalau suami istri dua-duanya taat kepada Tuhan, nggak perlu harus tegas sampai ada pertengkaran. Tidak perlu. Maka itu rajin-rajinlah selalu berdoa bersama, belajar firman bersama, dua-dua bertumbuh sama di hadapan Tuhan. Ya. Suami bukan tegas ya, tapi berwibawa. Kalau suami berwibawa, istri akan aman dan nyaman. Nah, suami berwibawa itu karena suami takut akan Tuhan.
Coba bacakan Mazmur 128. Ya. Mana Alkitabnya? Tolong bacakan Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Ayo cepat. Edmund bisa. Edmund. Ya, sambil menunggu, tadi saya baca sepintas namanya Teguh Tejo siapa? Tanya boleh cerai, boleh apa enggak pokoknya. Udah, saya enggak mau bahas tentang yang bercerai. Itulah jeleknya manusia. Coba saya bilang boleh, cerai semua ini malam. Ngawur aja. Mazmur 128:1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau. Nah, stop. Dan baiklah keadaanmu. Stop. Saudara, ayat 1 dan 2 itu kita nggak tahu yang dimaksud siapa. Ya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Wih, kalau orang itu makan hasil jeripaya tangannya, baiklah keadaannya. Aduh, senang sekali. Lah kita nggak tahu orang itu siapa. Ayat 3 memberitahu kita. Bacakan ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Stop. Istrimu. Berarti ayat 1 dan 2 itu untuk suami. Nah, suami-suami yang punya wibawa karena takut akan Tuhan, nggak perlu sibuk ngurusin istri. Istri otomatis akan taat sendiri kepada suaminya, karena istri melihat ada wibawa Tuhan di hidup suaminya, begitu pula anak-anaknya akan respek kepada ayahnya, karena anak-anak melihat wibawa Tuhan di hidup papanya. Nah, wibawa suami dan wibawa papa karena laki-laki itu takut akan Tuhan. Lanjut. Ada pertanyaan, Pi. Pernikahan yang diawali dengan hamil duluan, maka dipastikan menciptakan kutuk. Nah, dengan cara apakah kutuk itu diputuskan? Nah, ini dia. Tolong para pendeta, saya tidak pernah menyetujui pernikahan walaupun sudah hamil. Diperiksa dulu. Karena itu akan jadi neraka di rumah. Tolong gereja, jangan asal nikahkan walaupun sudah hamil. Kita urus baik-baik. Sampai anak itu lahir, tanggung jawab pihak pria. Begitu. Nah, kutuk bisa hapus karena pertobatan. Tapi jangan sampai penjelasan saya dijadikan senjata. Ya udah, nggak apa-apa, hamil dulu. Pokoknya bertobat. Awas mikir begitu. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, Koden. Kalau suaminya, suami istrinya berbeda, satu percaya Tuhan dan satu yang tidak, dan kemudian bercerai, bagaimana? Pokoknya nggak ada perceraian, titik. Jangan bahas. Kita ini kurang ajar. Kalau dibilang boleh, ngawur itu. Semuanya mau cerai itu. Terus kawin lagi. Enak saja. Harus tegas. Nah, kalau ini saya ngasih pertanyaan dari diri saya sendiri, Pak. Ini apa? Koden. Koden waktu itu kan menerima panggilan untuk dari Surabaya ke Papua. Gitu. Apa yang bisa membuat akhirnya istri Koden yang mungkin warga negara asing ya waktu itu, seingat saya, itu bisa menerima apa yang Koden harus sampaikan waktu itu? Ya, begini. Pria-pria, pemuda-pemuda, ingat ya, menikah itu nggak cuma dengan fisiknya.
Tapi menikah itu harus dengan visinya ikut dinikahi. Nah, saya persiapkan istri saya. Nanti kalau kamu jadi setuju, berarti kamu akan balik Indonesia lagi. Dan nggak di Jakarta, tinggalnya di Papua. Saya suruh berdoa 3 bulan. Dan dia yakin, puji Tuhan. Maka itu para pemuda, berbahagialah engkau kalau engkau ketemu istri yang bisa diajak miskin. Haleluya. Lanjut. Terus Jadi kalau menikah anak-anaknya itu Koden, nggak cuma bagaimana? dengan fisiknya, Ada pertanyaan P. tapi dengan visinya. Oke? Terus kalau anak-anaknya Koden gimana Koden? Bisa menerima visi itu? Loh, Koden nggak punya anak kandung, Oh, anak rohani semua. Justru anak-anak Koden yang Koden ajak Papua, kalau mereka mengenalkan calonnya, syaratnya cuma satu. Asal setelah kamu menikah, dia mau ke Papua, nikah. Kalau enggak, batal. silakan Pastor Joy, ada yang lain nggak? Ini kayak tugas akhir ini pertanyaan. Ayo, Pastor Joy, cepat. silakan. Silakan Pastor Joy. Ya, satu lagi Pak Wi, pertanyaan ini. Kalau di sebuah keluarga yang lebih dominan memimpin rumah tangga itu bukan suami tapi istri, solusinya bagaimana? Istrinya dibaptis 10 kali lagi, suruh bertobat. Dan setelah dibaptis 10 kali nggak mau bertobat, direndam seminggu. Itu melawan hukum Tuhan. Nah, tolong ya suami-suami jangan letoi, jangan loyo, strongman. Seringkali istri mengambil alih kepemimpinan karena melihat suaminya nggak tegas, nggak punya wibawa. Nah, ini tugasnya strongman untuk merubah hidup suami yang begitu. Lanjut. Maaf ya, gini ya, tolong ya para istri jangan tersinggung. Karena Alkitab mengajarkan, begitu laki-laki itu menikah, dia nggak punya badan, dia cuma kepala. Begitu perempuan itu menikah, maka dia nggak punya kepala, cuma punya badan. Nah, tolong, satu rumah tangga, kalau ada 2 kepala, ada 2 otak, pasti geger. Nah, ini kesimpulan saya, jangan tersinggung. Istri itu nggak punya otak, karena kepalanya sudah dipotong. Yang punya otak itu suaminya. Kalau di keluarga dua-dua punya otak, itu namanya rumah tangga otak-otak. Lanjut. Nah, Koden, kalau ada begini, ada keluarga yang suaminya, istrinya memang dibodohin supaya dia bisa dikontrol, atau sebaliknya, istrinya dipintarkan, tapi ada kemungkinan dia akan dikontrol. Apa yang sebaiknya, Koden? Firman Tuhan kurang mereka dengar. Kalau semua kita hidup mendengarkan firman, belajar firman, aturan firman itu merubah hidup luar biasa. Nah, itu penting firman Tuhan. Oke, lanjut. Ayo Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan silakan. Koden, mungkin saya mau tanya tapi nggak terlalu dengan tema tadi. Apa motivasi Koden dalam pelayanan di Papua yang kayaknya sangat sulit tapi luar biasa bisa berarti dengan baik gitu Koden? Terima kasih. Ya, motivasinya ada 2. Yang pertama, ujung bumi itu ternyata di Papua. Itu membuat Koden bertahan. Ujung bumi. Karena perintah Tuhan Yesus, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Supaya Yesus cepat datang. Yang kedua, karena Koden ingin memeratakan keadilan. Di Papua itu sangat tidak adil. Agar tidak Tanahnya di kaya, distrik, tapi orangnya miskin. Hah? Nah itu. Joy, suaramu masuk, Joy.
Itu jelas ya, ada dua itu motivasi Koden. Ya, silakan Pastor Joy. Silakan Pastor Joy. Ayo Brohong, langsung aja Brohong. Saya udah nggak ada di saya. Ini ada pertanyaan yang saya baca ini. Satu, jika ada seorang anak muda, ini dari Joshua Wamena, jika ada seorang anak muda belum menikah, dia suka dengan janda muda yang masih umur 20-an. Laki-laki itu belum pernah tahu kenapa bisa pisah dengan suami sebelumnya. Menurut Pak Pri Daniel bagaimana? Gembala yang bertanggung jawab, gembala kalian. Ya, datang kepada gembala kalian. Saya nggak bisa jawab. Yang punya otoritas itu gembala. Mentor kalian. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan, Papi. Maaf, Pastor, agar tidak distrik dari tema, kenapa mereka itu hewan dan Tuhan bisa lebih tunduk kepada Tuhan dibanding manusia? Padahal Tuhan menciptakan manusia itu lebih mulia dan sesuai gambarnya. Apakah mereka punya iman dan perbuatan yang lebih baik daripada manusia? Ya, masalahnya tunduknya, taatnya itu loh. Kita nggak usah diskusi. Tadi Joy, Papi sempat baca juga, ada yang tanya, sepertinya punya otak reptil, punya otak apa, ada yang tambah pusing. Nggak usah terlalu pinter. Pokoknya binatang, tumbuh-tumbuhan itu nurut. Manusia itu tidak nurut. Dah, itu saja. Maka itu sekali-sekali kita perlu hidup di kandang binatang untuk belajar dari mereka. Oke, baik. Saya serahkan kepada Pak Edi. Pak Den, ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini kalau waktunya sudah terakhir, mungkin pertanyaan terakhir. Pak Den, seorang pria itu kan dikatakan gampang berubah ya. Nah, bagaimana cilakanya nih berubahnya ke hal yang negatif? Bagaimana menyikapi perubahan tersebut supaya perubahannya itu selalu hal yang positif? Terima kasih, Pak Den. Satu, firman Tuhan itu otoritas dan kuasa. Kedua, laki-laki itu, pria itu harus punya komunitas. Nah, cemplungkan di komunitas strongman Bogor ini. Supaya nggak miring-miring jalannya. Terima kasih, Pak Den. Udah, ayo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada satu lagi, Papi. Ya. Satu lagi. Jika bapaknya sudah meninggal, yang pegang otoritas dalam keluarga itu siapa? Ya, Tuhan bisa pakai istri itu juga, atau ini tugasnya gereja. Maka gembala atau para penatua di gereja itu yang menjadi wakil papa untuk anak-anak yang papanya sudah meninggal. Udah? Apa ini? Pernikahan kudus. Udah ya? Oke. Pak Edi, silakan Pak Edi. Kayaknya waktunya sudah habis. Oke. Terima kasih, Koden. Terima kasih, rekan-rekan. Sama-sama. Ya, sayang waktunya sudah sangat exciting, sangat memberkati kita semua.